Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 PSI dengan topik Sitomi akan mempresentasikan progres kami pada tanggal 3 Mei ini. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya Kevin Manurung dengan NIM 12S19011 dan teman saya Ria Agus dengan NIM 12S19041 dan teman saya Imelda Siregar dengan NIM 12S19020 dan teman saya Cynthia dengan NIM 12S19006 dan teman saya Tiar yang kebetulan masih berhalangan pada jaringan. Jika nanti jaringannya sudah baik akan menyusul. Untuk presentasi pertama akan dimulai dari teman saya Cynthia. Baik, saya akan memulai presentasi progres yang saya lakukan. Sebelumnya mohon maaf untuk saya tidak membuka video dikarenakan sinyal yang kurang memadai. Nah, di sini saya membuat fitur yang lain yang saya kerjakan yaitu laporan penjualan. Di sini merupakan code-nya. Di sini sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu mockup yang telah kami buat. Adapun mockup yang kami buat adalah seperti berikut, di mana di sini ada judulnya laporan penjualan, kemudian di sini adalah date range-nya, rentang waktu yang akan diambil untuk membuat laporan, misalnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kemudian ini merupakan tabelnya, kemudian saya akan menunjukkan code-nya. Ini code-nya hanya belum masuk pada PHP, jadi masih seperti pada mockup, sehingga dan juga masih belum terhubung ke dalam database. Di sini ada 3 kolom, yaitu ID pesanan, tanggal dan waktu, dan juga harga. Kemudian yang di bawah ini merupakan data-data dari masing-masing kolom. Ini merupakan yang telah saya buat. Di sini yang masih kurang sesuainya adalah pada bagian range dan juga pada bagian button. Di sini range-nya belum dapat dibuat menggunakan rentang waktu yang sesungguhnya, dikarenakan juga masih belum menggunakan database. Kemudian di sini button download report-nya seharusnya harus lebih ke kanan. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan submit pada GitHub. Sebelumnya, saya akan menambahkan issue terlebih dahulu. Issue. Kemudian saya akan membuat title-nya, create laporan penjualan. Sign-nya adalah saya sendiri. Kemudian labels-nya adalah enhancement. Kemudian akan saya submit new issue. Saya mengklaimnya. Berikut
Dan akan saya buat new branch. HTML. Kemudian saya publish branch-nya, open in Visual Studio Code. Maaf sebelumnya, sepertinya ada kendala dengan laptop dan jaringan saya. Nanti saya akan melakukan submit ke dalam GitHub, dan presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan saya hari ini. Untuk yang saya kerjakan untuk hari ini itu adalah fungsi untuk konsultasi, di mana pada fungsi ini dibuat oleh pembeli. Di sini ada daftar konsultasi sama buat konsultasi. Pada daftar konsultasi ini dibuat untuk menampilkan konsultasi yang sudah dibuat oleh misalnya oleh pembelinya Kevin Manurung. Kemudian statusnya akan ditampilkan di bagian sini. Jika dia masih menunggu untuk dibalas dari pembeli toko obat, dia akan membuat status menunggu. Jika sudah dibalas, akan menampilkan sudah dibalas, dan lihat silakan untuk melihat selengkapnya. Untuk di fungsi lihat selengkapnya nanti akan menampilkan seperti fitur konsultasi seperti email. Nanti itu akan saya kerjain untuk besok. Untuk code-nya berikut. Di sini ada saya buat tanggal, pesan sama status itu untuk kolomnya. Bars ini nanti menyesuaikan dengan database. Di sini saya buat contohnya ada 4. Ada 4. Untuk mockupnya sendiri seperti ini. Nah, di sini dia menampilkan tanggal pesannya sama statusnya sudah dibalas atau belum. Kurang lebih seperti itu. Untuk tampilan dashboardnya masih saya pakai dari fungsi dari dashboard yang sebelumnya. Saya sesuaikan dengan kebutuhan fungsi untuk konsultasi. Oke, kemudian saya akan melakukan push ke GitHub. Di sini saya akan melakukan langsung push dari branch baru.
preference. Kemudian saya akan memindahkan pengerjaan saya ke repository yang ada. Nama fungsi yang saya buat itu adalah konsultasi. Sini akan membuat spesifik untuk pembeli. Kemudian saya akan memindahkannya ke repository yang kami kerjai. Juga dengan asetnya, karena saya ada memperbaiki untuk CSS saya tadi. Oke. Sini untuk font size-nya ada, tadi saya ganti untuk CSS. Untuk fungsi yang baru itu ini ada konsultasi pembeli. Melakukan commit. Publish branch. Pull request. Oke, saya akan buat reviewnya. Kevin. Saya akan buat create pull request. Nanti akan review oleh teman saya, Kevin. Sekian dari pengerjaan saya untuk hari ini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi progres kami untuk tanggal 3 Mei. Pertama-tama saya sudah membuat halaman profile. Jadi sebelumnya kami belum ada membuat halaman profile di repository. Dan sekarang saya sudah membuat halaman profile. Jadi di sini akan tampil picture dari si pengguna. Di sini ada tipe penggunanya, itu di sini pembeli, kebetulan saya buat. Di sini ada alamatnya. Nanti alamatnya ini bisa diisi setelah membuat akun. Di sini ada nama lengkap, username dari akun tersebut, nomor telepon, dan juga edit. Nanti ke depannya saya akan membuat HTML, CSS atau tampilan dari edit profile. Untuk formatnya sendiri, di sini saya menggunakan breadcrumb untuk navigasi lokasi dari si user. Terus di sini untuk membuat nama lengkap, username, nomor telepon, dan alamat. Nah, setelah ini saya akan melakukan push pada GitHub. Sebelum itu saya akan create issues terlebih dahulu. Dan signersnya saya sendiri. Melakukan untuk memasukkannya kepada GitHub, kita buka komen, terus GitHub. Di sana ada file dari project kita dan akan dimasukkan ke HTML, CSS.
Langsung saja dimasukkan profil HTML. Nah, perubahan tersebut seharusnya terlihat di sini. Ini dia. Nah, setelah itu saya akan membuat branch baru atau new branch. Saya akan membuat summary. Setelah itu publish branch. Dan create pull request. Maaf, tadi terjadi kesalahan saat melakukan commit. Di sini saya sudah membuat branch baru lagi dan sudah mempublish branch-nya. Selanjutnya saya akan commit. Ini langsung push origin. Dan create pull request. Nah, di sini saya akan menambahkan reviewersnya, yaitu teman saya Tri Agus yang kebetulan menjadi project manager dan programmer kami. Dan labelsnya saya buat enhancement. Oke, dan selanjutnya saya akan create pull request. Setelah ini teman saya Tri Agus akan melakukan reviews untuk pull request yang telah saya lakukan. Untuk selanjutnya akan teman saya lakukan presentasi untuk hasil pekerjaan dia. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan pada bagian saya. Di sini terlebih dahulu saya mempull hasil push dari teman saya. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil yang telah saya buat. Di sini saya mengubah pada bagian daftar obat yang tersedia, di mana sebelumnya daftar obat pada detail ini sendiri hanya teks, yaitu lihat lebih lengkap. Namun di sini saya telah menambahkan sebagai link untuk menampilkan pada edit obat sendiri. Misalnya jika diklik pada flutamol sirup lihat lebih lengkap, maka akan tampilan edit obat dari flutamol dengan menampilkan value nama obatnya yaitu flutamol sirup, ID, jumlah stok, dan harga obat. Untuk deskripsi sendiri belum bisa, saya belum dapat membuat value-nya pada teks areanya. Selanjutnya saya akan perbaiki pada bagian deskripsi dan efek samping ini. Adapun code yang telah saya buat, di sini saya menambahkan link untuk ke edit obat pada
detailnya, yaitu lihat lebih lengkap. Kemudian pada halaman edit obat, saya membuat form, yaitu nama obat, jumlah stok, ID obat, harga obat, deskripsi, dan efek samping, di mana nama obat, jumlah stok, dan ID, serta harga saya berikan value berupa nama sebelumnya. Kemudian saya akan mempush pada bagian saya. Sebelumnya saya akan membuat issue. Dengan new issue, create HTML, CSS, edit obat. Update HTML, CSS, daftar obat yang akan direview oleh saya sendiri dengan label enhancement dan duplicate, karena saya mengupdate pada bagian daftar obat. Bentar ya. Maaf sebelumnya terjadi kesalahan. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat issue, di mana saya membuat submit new issue. Kemudian saya akan push bagian dari saya. Sebelumnya saya akan membuat branch yang baru. Create. Edit obat. Tambah obat. Publish branch. Selanjutnya saya akan memindahkan hasil yang saya kerjakan ke repository. Kemudian saya akan mengcommit dan push. Di sini saya akan menambahkan reviewers oleh teman saya, Imelda, dan membuat label duplicate dan enhancement. Selanjutnya saya akan menunggu review dari rekan saya. Demikian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan yang sudah saya kerjakan pada hari ini. Saya mengerjakan pada bagian dashboard pembelian. Dapat kita lihat pada tampilan mockup yang telah kami buat. Di sini ditampilkan
daftar obat yang ada di toko obat Naomi. Kemudian pada pengerjaan yang telah saya buat, di sini terdapat menu yang sesuai untuk si pembeli. Kemudian ini tampilan dashboard. Saya di sini belum membuat untuk bagian pencarian. Kemudian beginilah kira-kira untuk tampilan dari daftar obat yang ada. Selanjutnya saya akan melakukan push ke GitHub. Terlebih dahulu kita buat isunya. Kemudian kita buat new branch. Kita publish branch-nya. Kemudian kita isi summary-nya. Kemudian kita lakukan commit ke branch yang baru saja dibuat. Kemudian push origin. Setelah ini kita lihat pada tampilan GitHub webnya. Kemudian kita lakukan compare dan pull request. Pilih reviewer-nya. Di sini saya pilih Cynthia Nenggolan. Kemudian label enhancement. Kemudian klik create pull request. Selanjutnya teman saya Cynthia akan melakukan review terhadap pengerjaan yang telah saya buat. Demikian untuk progres pengerjaan kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.